di dalam satu keluarga untuk memberkati hidupku di bumi seperti di surga. Sebab itu aku dan seisi rumahku akan menyembah dan melayanimu. Ku rindu semua orang akan melihat rumah ini menjadi rumah berkah. Sebab itu aku dan seisi rumahku akan menyembah dan melayanimu. Ku rindu semua orang akan melihat rumah ini menjadi rumah berkah. Rumah ini menjadi rumah berkah. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan Yesus kalau pada malam hari ini kita boleh memasuki seri doa 10 malam hari yang kelima. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang masih Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan doa-doa kami pada malam hari ini. Berkatilah waktu perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik hamba yang menyampaikan maupun setiap umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan, pertolongan Tuhan, agar kami tidak hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita akan membahas perintah Allah yang kelima, yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa hukum pertama atau perintah pertama dari Tuhan yang diberikan kepada manusia dalam relasi dengan sesama manusia adalah hukum kelima, yakni hormatilah ayahmu dan ibumu. Alkitab sangat menekankan bagaimana relasi antara anak dengan orang tua. Oleh sebab itu hukum kelima mengatur bagaimana tanggung jawab anak kepada orang tua. Baru kalau kita perhatikan hukum ke-6 sampai hukum yang ke-10 mengatur bagaimana tanggung jawab sesama manusia kepada manusia yang lain. Dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini menunjukkan bahwa menghormati orang tua adalah hal yang sangat penting di dalam firman Tuhan. Hal ini bertentangan dengan anggapan orang-orang tertentu yang beranggapan bahwa kekristenan tidak menghormati orang tua. Hal ini jelas sungguh tidaklah benar karena Alkitab dengan tegas mengajarkan bagaimana orang percaya. Alkitab dengan tegas mengajarkan bagaimana pengikut Kristus wajib untuk menghormati orang tua. Karena hubungan antara manusia yang terpenting dan diperintahkan oleh Tuhan Allah adalah bagaimana seorang anak menghormati orang tuanya. Jika demikian, mengapakah seorang anak harus menghormati orang tua? Firman Tuhan dengan jelas katakan alasan yang pertama di dalam Keluaran 20 ayat
12a bahwa hal tersebut merupakan perintah Tuhan bagi umat yang dikasihinya. Ketika Tuhan memberikan perintah ini kepada umat Israel sebagai umat pilihan Allah, maka Tuhan mau supaya umat yang dikasihinya hidup sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka. Dan kalau kita perhatikan di dalam Efesus pasal yang 6 ayat 1-3 dan juga di dalam Kolose pasal 3 ayat 20, dikatakan bahwa seorang anak harus menghormati orang tuanya. Itu bukan ketetapan pemerintah, tetapi itu adalah ketetapan Tuhan. Itu adalah hukum Tuhan, perintah Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu Pendeta Stephen Tong di dalam bukunya menuliskan menghormati orang tua adalah perintah langsung dari Tuhan. Menghormati orang tua menjadi sebuah dasar pembentukan keluarga sebagai unit yang paling kecil dan paling fundamental di dalam pembentukan masyarakat. Menghormati orang tua menjadi ketertiban di dalam relasi antara manusia secara pribadi di dalam pembentukan sebuah bangsa. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa menghormati orang tua adalah satu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Efesus 6 ayat 1-3 firman Tuhan kembali menegaskan, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Jadi mengapa kita harus menghormati orang tua? Alasan yang pertama karena merupakan perintah Tuhan atau hukum Tuhan bagi umatnya. Alasan yang kedua mengapa seorang anak harus menghormati orang tua adalah dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 12b dan Efesus 6 ayat 3 bahwa dengan menghormati orang tua maka akan diberikan umur panjang. Engkau akan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan Efesus 6 ayat 3 katakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa seorang anak yang menghormati orang tua sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan, hidupnya akan diberkati oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan bukan hanya berbicara soal materi, tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memberkati dengan umur yang panjang. Dan berkat Tuhan juga tidak hanya soal umur panjang, tetapi juga dikatakan bahwa ketenangan, kedamaian, sukacita di dalam kita menjalani hari demi hari di dalam kehidupan kita adalah suatu berkat dari Allah yang tidak ternilai. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting sekali untuk kita menghormati orang tua yang adalah wakil Allah. Oleh karena itu penting sekali kita menghormati orang tua kita seperti yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Hal yang ketiga yang menjadi alasan mengapa kita harus menghormati orang tua. Kalau kita perhatikan di dalam Kolose 3 ayat 20 dikatakan, hai anak-anak taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan kalau kita perhatikan di dalam bahasa aslinya kata indah di dalam Kolose pasal 3 ayat 20c itu diterjemahkan menyenangkan. Jadi di sini menunjukkan bahwa seorang anak yang menghormati orang tua bukan saja merupakan suatu hal yang indah di dalam Tuhan, tetapi hal tersebut merupakan suatu hal yang begitu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, selama masih ada kesempatan, ketika orang tua kita masih hidup, mari kita kasihi dan kita rawat mereka dengan tulus hati karena kasih kita kepada Tuhan, karena hormat kita kepada Tuhan, karena ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ironis seringkali kita melihat banyak anak-anak yang mengabaikan orang tua. Ketika orang tua sudah lanjut usia dan kesehatannya sudah semakin lemah, bukankah kita melihat banyak anak-anak yang mengabaikan orang tua?
Orang tua tidak dirawat dengan baik, dengan semestinya. Orang tua tidak diperhatikan, orang tua tidak dikasihi, orang tua tidak dihormati. Namun ketika orang tua sudah tiada, baru sang anak menyesal dan menangis. Ketika orang tua hidup, orang tua mau makan, orang tua harus berjuang sendiri. Namun ketika orang tua sudah tiada, si anak menangis meraung-raung dan menyiapkan makanan yang enak-enak bagi orang tua. Apalah guna semua itu? Percuma kita memberikan hal tersebut, melakukan upacara agama yang baik, memberikan makanan yang enak ketika orang tua kita sudah tiada. Itu sudah tidak ada gunanya. Oleh karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, selama orang tua kita masih hidup, mari kita hormati mereka, kita kasihi mereka, kita rawat mereka dengan penuh kasih dan kesabaran. Karena itulah yang Tuhan inginkan, yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah mengalami kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kisah tentang seorang anak yang orang tuanya berjuang untuk membesarkannya, menyekolahkannya, dan ia akhirnya berhasil menjadi orang yang kaya. Namun menyedihkan adalah bahwa ketika ia kaya, ia merasa bahwa orang tuanya adalah menjadi beban baginya karena orang tuanya, yaitu papanya, tinggal bersama dengannya. Sehingga dia begitu terganggu dengan papanya yang selalu memanggil. Dan itu membuat hati dia gelisah, hati dia tidak senang, dan dia menjadi sulit untuk senyum. Oleh karena itu pada suatu waktu dia katakan kepada anaknya, "Papa mau usir kakek dari rumah ini. Sebab dengan demikian maka papa pasti tenang. Papa pasti tidak diganggu lagi oleh suara kakek yang selalu memanggil papa." Karena itu dia katakan kepada anak yang masih kecil, "Sekarang kamu pergi ke garasi. Di situ ada sebuah jaket. Ambillah jaket tersebut dan berikanlah kepada kakekmu karena cuaca di luar sedang sangat dingin sekali." Kemudian si anak kecil itu dia tidak membantah apa yang dikatakan oleh papanya, dan kemudian dia pergi ke garasi, dan di sana dia menemukan sebuah jaket yang sudah usang, yang sudah tidak layak lagi untuk digunakan. Namun si anak kecil tersebut tidak langsung mengambil jaket tersebut kemudian memberikan kepada kakeknya seperti yang diperintahkan oleh papanya. Tetapi hal yang ia lakukan adalah dia sibuk mencari gunting. Dan akhirnya dia menemukan gunting, dan setelah dia menemukan gunting, dia kemudian memotong jaket itu menjadi 2 bagian. Dan kemudian dia pergi kepada papanya dan dia memberikan separuh jaket itu kepada papanya. Bapak Ibu melihat apa yang dilakukan oleh sang anak tersebut, papanya sangat marah. Papanya katakan, "Loh, bukankah saya menyuruh kamu ambil jaketnya terus berikan kepada kakek? Tetapi mengapa kamu menggunting jaket ini menjadi 2 bagian, lalu mengapa kamu juga hanya memberikan 1 bagian kepada papa?" Si anak tidak peduli dengan kemarahan sang papa. Dia juga tidak takut dengan kemarahan sang papa. Tetapi sang anak ketawa. Dia katakan kepada papanya, Papa, saya memberikan jaket ini hanya separuh supaya papa berikan kepada kakek. Dan separuh jaket ini saya simpan. Nanti kalau suatu waktu saya sudah besar dan kalau saya sudah tidak suka dengan papa, maka boleh ya saya mengusir papa. Dan saya akan berikan separuh jaket ini kepada papa. Supaya papa ingat bagaimana hari ini papa mengajar saya bagaimana memperlakukan orang tua. Bapak Ibu Saudara mendengar itu, hati sang papa dia begitu terenyuh. Dia sadar bahwa dia telah melakukan hal yang tidak benar. Dia telah mencontohkan hal yang tidak sepatutnya.
Dari kisah ini kita belajar bahwa sebagai orang tua yang adalah wakil Allah, kita bertanggung jawab memberikan teladan yang baik kepada anak-anak yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebagai wakil Allah seharusnya kita mendidik setiap anak-anak kita untuk takut akan Tuhan, untuk menghormati orang tua. Tapi bagaimana mungkin kita mendidik mereka dengan kata-kata untuk mereka takut kepada Tuhan, menghormati orang tua, sedangkan perilaku kita, sikap kita menunjukkan bahwa kita tidak menghormati orang tua kita. Sadarkah kita bahwa apa yang kita buat kepada orang tua kita, itulah yang akan dilakukan kelak oleh anak-anak kita kepada kita. Oleh karena itu melalui firman Tuhan pada malam hari kita diingatkan kembali bagaimana kita harus kembali kepada firman Tuhan. Bagaimana kita harus taat, kita harus setia melakukan firman Tuhan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Hormatilah ayahmu, hormatilah ibumu, hormatilah kedua orang tuamu seperti yang diperintahkan oleh Tuhan yang tertulis di dalam firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita berkata bahwa bagaimana mungkin saya menghormati papa saya, bagaimana mungkin saya menghormati mama saya. Orang tua saya adalah orang tua yang begitu kasar, mereka adalah orang tua yang tidak pengertian, mereka otoriter, mereka telah melakukan kesalahan, mereka mengabaikan keluarga, mereka tidak setia, mereka bukanlah pasangan yang baik. Apakah saya harus tetap menghormati mereka sebagai orang tua? Firman Tuhan katakan bahwa walaupun orang tua kita telah melakukan kesalahan, kita harus tetap menghormati mereka. Kita harus tetap mengasihi mereka. Lalu mungkin ada di antara kita berkata, kalau orang tua saya menyuruh saya untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Misalnya, orang tua saya katakan, papa mama melihat bahwa pasanganmu gak baik, udah cerai aja. Atau papa mama melihat bahwa kamu sudah lama menikah tapi tidak punya keturunan, udah cerai saja. Apakah yang harus saya lakukan sebagai anak Tuhan? Bukankah firman Tuhan bilang harus taat kepada orang tua? Atau mungkin ada orang tua yang katakan, udah gak apa-apa kamu nikah dengan yang tidak seiman, gak apa-apa, yang penting masa depanmu terjamin. Apakah saya harus taat kepada apa yang dinasihatkan oleh orang tua? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika orang tua memberikan kita perintah dan kemudian perintah itu bertentangan dengan prinsip Alkitab, maka kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Karena Tuhan rindu supaya ketaatan kita kepada Tuhan melebihi ketaatan kita kepada apapun dan siapapun. Tuhan mau kita taat kepada orang tua di dalam seluruh hidup kita. Dan ingatlah bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Namun apapun keadaan mama papa kita, apapun keadaan orang tua kita, mari kita tetap kasihi mereka. Mari kita tetap hormati mereka. Mari kita tetap perhatikan mereka. Mari kita tetap rawat mereka dengan kasih. Karena ini adalah perintah Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk melakukan perintah Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari demi hari. Amin. Mari kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan menaikkan pokok doa kita pada malam hari ini. Pertama, kita akan bersyukur untuk firman Tuhan hari demi hari yang terus mengingatkan kita bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya. Dan biarlah kita berdoa memohon Tuhan menolong kita agar kita melakukan firman Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Kita juga mau berdoa untuk setiap keluarga Kristen agar senantiasa hidup takut akan Tuhan. Serta setiap kepala keluarga membawa keluarganya untuk beribadah kepada Tuhan, membangun mezbah keluarga, dan taat setia melakukan firman Tuhan hari demi hari. Mari kita berdoa.
Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada malam hari ini yang terus mengingatkan kami bagaimana kami harus menghormati orang tua kami. Bagaimana sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, kami menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami terus bersyukur Tuhan bahwa firman Tuhan terus mengingatkan kami hari demi hari di dalam kehidupan kami. Bagaimana seharusnya kami hidup sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Supaya dengan kekuatan dan pertolongan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami boleh melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan tolonglah setiap keluarga Kristen agar kami boleh menjadikan Kristus kepala dalam setiap rumah tangga kami. Tolonglah sebagai orang tua, sebagai kepala rumah tangga untuk membawa keluarga untuk beribadah hanya kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan yang menolong setiap kepala keluarga, setiap orang tua untuk mendidik anak-anak di dalam takut akan Tuhan, untuk mengasihi anak-anak dan menolong mereka Tuhan untuk menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tolonglah kami sebagai orang percaya untuk kami juga membangun mesbah keluarga di tengah-tengah keluarga kami. Kami tahu Tuhan bahwa di tengah tantangan zaman ini Tuhan, hanya firman-Mu yang akan menolong kami, memampukan kami untuk kami bertindak hati-hati sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan firman Tuhan akan menjadi penerang bagi kami sehingga kami tidak salah arah. Tetapi firman-Mu akan senantiasa menolong kami sehingga kami boleh hidup berpadanan dengan panggilan kami sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali menaikkan doa-doa kita. Kita mau berdoa untuk setiap orang tua, agar setiap orang tua boleh mengerti bahwa orang tua adalah wakil Allah di bumi. Oleh karena itu sebagai wakil Allah hendaknya kita menjadi teladan di dalam seluruh kehidupan kita. Dan kita juga mau berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, agar kita boleh mengasihi, menghormati, dan merawat orang tua seperti yang Tuhan kehendaki. Kita juga mau terus berdoa untuk Gereja Kristus Tanjung Karang untuk terus menjadi saluran berkat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh setia melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menyadari sebagai papa, sebagai mama, kami adalah wakil Allah di bumi ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk boleh menjadi teladan bagi anak-anak kami, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Bapa. Dan biarlah dengan hikmat dan pertolongan Tuhan, tolonglah kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami juga boleh mengasihi, boleh merawat, boleh memperhatikan orang tua yang Tuhan berikan pada kami. Bagi setiap kami yang kedua orang tua kami masih ada, biarlah selama kesempatan masih ada, Tuhan tolong kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi, kami boleh memperhatikan dan merawat kedua orang tua kami dengan baik seperti yang sudah Tuhan perintahkan bagi kami. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ini Tuhan, boleh menjadi suatu hal yang baik, yang juga menjadi teladan yang dilihat oleh anak-anak kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Dan kami berdoa juga untuk gereja-Mu, Gereja Kristus Tanjung Karang. Gereja Kristus Tanjung Karang ada karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, terus berkati gereja-Mu Tuhan. Di tengah pandemi ini Tuhan, tolong kami untuk terus kami boleh menjadi saluran berkat, baik bagi lingkungan di sekeliling kami, bagi kota Bandar Lampung, bagi Indonesia, dan bagi dunia ini. Pakai gereja-gereja Tuhan untuk menjadi saluran berkat Allah, memberitakan kasih Allah, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Berkatilah kami Tuhan sebagai jemaat-Mu Tuhan, sebagai para pelayan-Mu Tuhan di gereja-Mu, Gereja Kristus Tanjung Karang, agar kami boleh sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Dan berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan di dalam seluruh kehidupan
hari lepas hari. Dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan yang memulihkan dengan kuasa-Mu Tuhan. Bila Tuhan berikan iman, Tuhan berikan pengharapan untuk terus hidup dalam iman dan pengharapan di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa-doa kami yang kami naikkan kepada Engkau, dan kami percaya bahwa Engkau telah mendengar dan Engkau akan jawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.